Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Selamat datang di ibadah online. Jemaat, mari sama-sama kita menyimak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Minggu depan kita masih beribadah online bersama Pastor Yosi dan tim. Jemaat sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat dilakukan via transfer ke rekening Bank Gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama lewat pertemuan online. Sesaat lagi kita akan bersama-sama memulai ibadah online. Namun sebelumnya mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus, dengan tidak melakukan kegiatan lain. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita, mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ini supaya keluarga Anda dimanapun berada bisa bersama-sama beribadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Jumpa lagi kita di ibadah online 25 Oktober. Saya bersuka cita sekali, saya tidak sabar untuk kita sama-sama beribadah walaupun online, tapi kita mau berikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang baik, Tuhan yang berkuasa, Engkau yang penuh kasih, yang menjaga setiap kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami sangat-sangat mengasihi Engkau. Pagi ini ketika kami datang beribadah, kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau menjadi murid-murid Yesus yang mendengar firman-Mu, juga melakukan firman-Mu. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Pakai ibadah ini untuk mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada breakthrough dalam hidup kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Sebab Kau baik, sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sungguh Kau dan masa generasi ke generasi ku sembah Kau. Katakan, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. We go. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, worship you. Hallelujah.
Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hidup dalamku. Hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu menguatkanku, menyembuhkanku, membawaku menentukan. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Shalom Jemaat Setia GKA City Blessing, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan masih dalam tema Keeping the Maturation. Dan sebelum itu, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan di hari ini kami mau beribadah, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarkan hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga saat ada benih firman Tuhan yang masuk, kami mensyukuri firman tersebut dan bisa bertumbuh berakar sehingga berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin belajar kedewasaan menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami bersukacita. Amin. Oke saudara, kita sudah belajar nih dari minggu kemarin dan dari berbulan-bulan ini tentang kedewasaan. Dari 2 minggu kemarin, Coach Theo sudah juga menjelaskan mengenai kedewasaan sang pejuang iman. Dan minggu kemarin kita sudah mendengar sharing firman Tuhan dari Pastor Yosi, di mana kedewasaan dalam memberi. Saat ada damai sejahtera atau ada shalom, kita dimampukan untuk memberi. Dan tema hari ini adalah kuasa
ucapan syukur. Nah, apa itu kuasa ucapan syukur? Tentunya ini adalah hal yang simple, sudah kita pernah dengar sehari-harinya. Tapi ada rahasia, ada sesuatu yang bisa kita petik di dalam sesi kali ini. Baik saudara, saya membuka ayat firman Tuhan pertama dari 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Baik saudara, di ayat pertama di sini jelaskan bahwa betapa indahnya saat kita, saya dan saudara dipandang oleh orang lain, di mana kita dipercayakan suatu rahasia firman Tuhan, di mana saat mereka ada dalam masalah, ada dalam trouble, pernikahan mereka dalam masalah, anak-anak mereka nggak bisa diurus, mereka punya seseorang yang bisa look up to, mereka punya teladan, mereka kita bisa menjadi jawaban bagi mereka. Itu adalah orang-orang saya dan saudara yang dipercayakan rahasia Allah. Nah, kita tentunya mendengar dari minggu ke minggu rahasia Allah diungkapkan, diceritakan oleh pastor sendiri, oleh Coach Theo. Setiap minggunya kita menerima rahasia Tuhan. Nah, dan ternyata kata rahasia di sini tentu berbeda dengan konsep yang kita biasa tahu ya. Saat seorang memberikan rahasia kepada temannya dan temannya harus bertanggung jawab untuk menjaga rahasia tersebut. Tapi di rahasia firman Tuhan ini berbeda. Konsep kerajaan Allah ini berbeda. Saat ada rahasia itu perlu diberitakan, dikasih tahu kepada saudara-saudari kita, ke teman-teman kita, ke rekan kerja kita. Rahasia itu harus diberitakan, yaitu kabar baiknya Tuhan. Sehingga saat mereka butuh jawaban atas persoalan mereka, atas kejadian sehari-hari mereka, kita bisa jadi jawaban untuk mereka. Di dalam 1 Korintus yang tadi ayat 2, 1 Korintus 4 ayat 2, di sini dikatakan mereka ternyata dapat dipercaya. Artinya apa saudara? Artinya yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan dalam keseharian mereka, yaitu saya dan saudara yang tiap minggu atau tiap hari belajar akan firman Tuhan, kita sudah pernah lakukannya dan it works. Jadi tidak sekedar berteori atau tidak sekedar menasehati, tapi semuanya memang sudah kita praktekkan. Nah, setiap dari kita tentunya sudah tahu tentang kisah perumpamaan seorang penabur. Ya kan saudara, saya udah dengar cerita ini sejak saya masih sekolah dasar. Saya udah tahu tentang penabur dan berkali-kali diceritakan. Bahkan saat di GKA City Blessing ini dari tahun demi tahun pasti ada cerita ini. Nah, apa yang saya mau ambil, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini dan apa hubungannya dengan tema hari ini? Baik, mari kita buka di dalam Matius pasal ke-13. Saya bacakan saudara mulai dari ayat ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30
kali lipat. Nah, menarik sekali di ayat 7 dan 8. Saya akan bahas di ayat 7 dan 8. Ini sangat menarik. Di sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa artinya semak duri di sini? Semak duri di sini dijelaskan di ayat 22. Tuhan Yesus menceritakan arti perumpamaan ini kepada murid-muridnya sehingga mereka mengerti rahasia firman Tuhan. Saya bacakan di ayat 22, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kemudian yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, menarik saudara, di sini dijelaskan semak duri tersebut diumpamakan sebagai kekhawatiran dunia ini, yaitu saat kita mau menjadi dewasa penuh artinya kehidupan yang berbuah. Saat kita mau tumbuh dan saat kita mau berbuah, ada namanya semak duri, yaitu tiba-tiba khawatir, tiba-tiba merasa tidak cukup atau pengen lebih lagi, atau saat kita mau memberi ada si jahat yang mungkin membisikkan, emang cukup? Mau perpuluhan? Loh, emang cukup sebulannya? Atau mau memberi diri untuk pelayanan? Memang kamu gak punya waktu kerjaan lain untuk memberi? Banyak hal segala macam yang menjadikan kita khawatir. Dan makin lama khawatir itu saat disimpan, kita bakal semakin percaya, ya semakin khawatir. Oh iya, benar juga ya, saya bisa kurang nih kalau saya beri, dan macam sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut menghimpit, mengecilkan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan gak jadi buah di dalam hidup kita. Dan menarik di sini saat saya buka terjemahan lainnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sini dijelaskan tipu daya kekayaan. Setelah kekhawatiran ada namanya tipu daya kekayaan. Dan di bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan ingin hidup mewah. Bayangkan saudara, saat kita fokusnya sudah bukan orang lain, tapi saat kita hanya fokus bertumbuh, yaitu fokusnya untuk menjadi mandiri. Lama-lama tapi kalau tidak berbuah, lama-lama fokusnya adalah untuk diri sendiri. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya berujung kepada selfish, yaitu mulai memperhatikan hal-hal kekayaan, ingin hidup mewah. Dan dijelaskan dalam firman Tuhan, saat orang ingin hidup mewah atau terikat dalam kekayaan, mereka akan jatuh dalam rupa-rupa pencobaan. Dan ini adalah firman Tuhan yang benar-benar bisa terjadi. Maka dari itu, saudara, jangan sampai ada tipu daya hal-hal ini atau rasa khawatir, sehingga kita menghambat menjadi dewasa dan mencapai kedewasaan penuh. Di ayat 23 dijelaskan, orang yang sudah mendengar dia akan berbuah. Nah saudara, saya dahulu mengerti firman ini sekedar berbuah adalah sesuatu prestasi. Misalkan, saya jadi prestasi sukses, menghasilkan ratusan kali lipat, atau 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Artinya ada hasil yang dihasilkan, ada prestasi, ada achievement, atau punya hasil buah yang banyak, yaitu masih fokus akan diri sendiri. Dan ini ternyata bukan, saudara. Saat saya baca berkali-kali ayat ini, saya jadi mengerti saat pohon berbuah, buahnya bukan untuk pohon tersebut. Benar, saudara? Karena saat pohon berbuah, buahnya untuk dinikmati oleh orang yang lewat atau oleh makhluk hidup lain, atau bisa dipetik oleh orang lain dan orang lain merasakan manisnya buah tersebut. Dari situ saya mengerti, inilah tahap kedewasaan penuh, saudara.
Saat kita pertama kali lahir, kita masih bergantung sama orang tua. Saat kita beranjak dewasa, saat kita sudah lulus kuliah, sudah mulai kerja, kita belajar untuk mencukupkan diri sendiri. Jadi sudah tidak bergantung sama orang tua untuk kehidupan sehari-hari misalkan. Dan ini masih tahap bertumbuh, saudara. Makanya kalau ada jemaat yang berkata, oh saya bertumbuh dan berakar nih di gereja ini, that's good, bagus. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada yang namanya kedewasaan penuh, yaitu berbuah. Ada buahnya 100 kali lipat, 40 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dan semuanya bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi jadi giver, generous giver. Kita berbuah, orang lain akan diuntungkan oleh keberadaan kita, bukan kita sendiri. Karena suatu pohon saat sudah bertumbuh, dia menghasilkan yang cukup untuk dirinya sendiri, sehingga yang lebihnya itu dihasilkan dalam buah. Sehingga bahkan pohon itu harus melakukan kerjaan ekstra untuk menahan buah-buah tersebut sampai dipetik orang. Itulah arti kedewasaan penuh. Dan saat ada himpitan yang tadi semak berduri tadi, saat ada kekhawatiran, maka rahasia Tuhan tidak bisa lagi dimengerti. Loh, kenapa demikian? Karena khawatir bisa menakut-nakuti kita dan bisa buka celah buat si jahat untuk memberikan pikiran yang negatif seperti tadi yang saya katakan. Saat kita mau memberi, aduh cukup gak ya? Dia mulai menakut-nakuti, mulai kasih second opinion gitu. Dan padahal kita niatnya baik untuk mau memberi. Dan kalau sudah di area negatif, kita akan cenderung mulai berpikir jadi complainer. Apa-apa jadi kesel, apa-apa mulai negatif. Semua lensa yang dipakai bukan lensa firman Tuhan lagi, tapi lensa dunia ini yang membuat pikiran menjadi negatif. Nah saudara, maka dari berbuah atau kedewasaan bisa membuat kita menjadi generous giver. Jadi penyalur berkat Tuhan, tidak pelit, berani memberi, hasilnya manis dirasakan oleh orang lain. Di sini juga sudah diceritakan di minggu kemarin saat kita dengar Pastor Yosi sudah memberikan firman Tuhan bahwa ada damai sejahtera saat kita memberikan, memampukan kita untuk memberi. Artinya damai sejahtera itu adalah kita nggak sama sekali khawatir akan kecukupan, pasti Tuhan cukupkan. Dan bahkan di 2 minggu kemarin, sang pejuang iman, saya masih ingat dengan quote, how can I help gitu. Itu adalah kondisi bahkan yang lebih ekstrim lagi ya, saat diri sendiri bahkan membutuhkan pertolongan. Mereka jemaat di Makedonia masih bisa untuk memberi diri. Kalau tidak punya uang ya at least bisa memberi diri atau memberi waktu. How can I help? Luar biasa ya. Maka dari itu kita perlu yang namanya mengerti arti jangan khawatir. Si jahat selalu berikan kekhawatiran dengan memberikan alasan-alasan apapun, menipu dengan perasaan yang tidak cukup apa yang dimiliki. Kemudian saat kita percaya akan kekhawatiran itu, saat kita percaya bisikan-bisikan itu, kita mulai mempercayai, tidak jadi lupa akan rahasia. Padahal kita adalah orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah sesuai dengan firman Tuhan di 1 Korintus 4 di awal. Dan kita lihat di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Menarik di sini dikatakan membungkukkan orang. Nah, saya jadi penasaran, apa arti membungkukkan orang? Orang jadi bungkuk, apakah dia rasa rendah diri atau apa? Nah, saya coba lihat
dalam terjemahan BIS, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, rasa khawatir mematahkan semangat, tapi kata-kata ramah membesarkan hati. Di sini sangat menarik bahwa membukukan orang yaitu diartikan sebagai mematahkan semangat, patah semangatnya. Bayangkan kalau ketemu orang yang patah semangat, apapun kita yang mau present ke dia langsung dijadinya negatif. Apapun yang kita padahal baik, kita kasih nasihat baik, semua langsung ditolak karena semangatnya patah. Dia ada di area negatif sehingga dia bisa buka celah untuk si jahat untuk membisikkan hal-hal yang negatif sehingga dia tidak dewasa dan tidak mencapai kedewasaan yang Tuhan inginkan, yaitu berbuah. Bayangkan saudara, dengan orang yang patah semangat sangat sulit bercakap, apa-apa ditolak, apa-apa di tackle balik, di counter back. Masa sih? Enggak gitu. Dan semuanya jadi negatif. Dan apapun yang pada present mereka akan menolaknya. Contohnya saudara, misalkan saat ada di kemacetan, mereka akan komplain, aduh mau ke gereja kenapa macet sih? Contoh ya, sebelum pandemi. Atau misalkan di masa pandemi ini, saat kita ketemu nih, gimana kabar saudara? Kenapa ya? Di masa pandemi ini banyak sekali orang yang saya susah nih, bisnis jadi gagal, pelanggan sepi, atau yang kerja saya malah di PHK. Kenapa ini? Apa salah saya? Mulai menyalahkan ke Tuhan. Dan misalkan lagi ibadah online misalkan, ada worship leader yang menyanyikan lagu, saat orang sudah patah semangat, aduh lagu yang dibawakan kok gak fasih banget sih, lagu-lagu baru dong, lagu-lagu yang kekinian dong, kok lagu lawas, atau mungkin loh kok lagunya bahasa Inggris sih, kayak saya kan gak ngerti bahasa Inggris, ada aja yang dikomplain. Atau misalkan pastor mengajak kita seminggu 2 kali doa yuk di aplikasi Zoom, aduh pastor banyak pekerjaan nih, atau kuota mahal pastor, atau ya mungkin tidak diomongkan seperti itu, tapi ada unek-unek yang di dalam hati dan perasaannya negatif. Saya percaya bukan jemaat Tuhan GKA City Blessing. Ya artinya saya hanya kasih contoh orang-orang yang sudah percaya akan kekhawatirannya dan patah semangat saudara, sesuai di Amsal tadi. Dan mereka saat sudah seperti itu akan sangat sulit. Dan apa kuncinya saudara? Ternyata ada rahasia yang sangat-sangat simple, ada yang sangat sederhana, yaitu tapi mungkin yang tidak dipandang penting karena memang sudah sering didengar, sudah sering kita tahu mungkin apa sih, yaitu adalah rahasianya adalah kuasa ucapan syukur. Ini efeknya sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting. Oh ya, bagaimana bisa ucapan syukur sangat penting? Tapi kan di sini dijelaskan nih di Amsal 12 ayat 25. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saat ada kata-kata positif, saat ada kata yang positif, dia mulai memakai lensanya Tuhan. Itu akan menggembirakan dia. Artinya bahagia datang dari sebuah keputusan untuk mengucap syukur. Saat mengucap syukur, kita memindahkan area dari area negatif ke area positif. Puji Tuhan saudara, ada solusinya ternyata dari segala hal ini. Saat dia bisa memindahkan, dia ada rasa ucapan syukur yang dia bisa katakan. Di awal mula dia akan bisa mengubah perspektif. Ya misalkan kalau tadi misalkan macet nih, ini jadi ada waktu nih buat dengerin podcast rohani asik, atau dengerin lagu-lagu rohani yang baru-baru, atau ya sekarang banyak aplikasi yang kita bisa download dan kita bisa denger streaming langsung.
Saat lagi macet-macet kita bisa belajar firman Tuhan. Luar biasa kan? Saat pandemi gini, aduh apa-apa sulit. Oh, mungkin saat kita ada di rumah lebih banyak spend time dengan keluarga, kita bisa cek ulang relationship kita dengan keluarga, relationship kita dengan papa, mama, atau anak saudara, atau anak saya, atau suami istri. Gimana sih? Biasa setiap hari memang sibuk terus untuk bekerja, tidak ada waktu untuk quality time bersama keluarga. Dan ini adalah kesempatan untuk saya untuk mengecek kembali apa hubungan saya sama kakak, sama adik, sama anak, sama papa mama, apakah baik selama ini komunikasinya. Nah, di sini kita bisa cek. Kalau ada yang belum, ini adalah kesempatan masa-masa kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan mungkin pasangan kita yang selama ini ya jarang komunikasi sehingga mungkin sudah renggang, dan sekarang ada kesempatan untuk bisa quality time bareng-bareng di masa pandemi mungkin ya. Dan saat misalkan tadi di ibadah online worship leader menyanyikan lagu-lagu, mungkin kalau tidak fasih ini ada kesempatan saya untuk belajar lagu-lagu baru, belajar nyanyian baru. Itu kan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, menyanyikan nyanyian baru. Kalau saya nggak tahu ya, ini kan kesempatan belajar. Lagunya bahasa Inggris. Ini kesempatan saya untuk belajar bagaimana melafalkan bahasa Inggris dengan benar. Kalau saya ikutan nyanyi bisa juga ya. Kalau saya nggak nyanyi belepotan Inggrisnya, tapi ini ada kesempatan buat saya untuk belajar. Bayangkan saudara, dengan ucapan syukur perspektif pola pandang kita menjadi berbeda. Saat ada Zoom, ada doa, boleh deh saya coba doa Zoom. Ternyata ada kesaksian dari doa-doa terjawab. Itu membangkitkan iman saya dan saudara. Ada kesaksian dari jemaat yang lain, itu bisa membangkitkan iman kita di dalam berdoa. Atau kita bisa memakai kesempatan itu untuk mendoakan Indonesia. Kapan lagi saudara, saya mungkin dalam keseharian mungkin hampir lupa untuk mendoakan bangsa ini. Dan tapi di doa Zoom hari Selasa dan Kamis, di sini kita selalu mendoakan keadaan bangsa ini. Kita percaya kuasa doa sangat besar untuk membuat bangsa ini diproteksi oleh kuasa Tuhan Yesus, sehingga dijauhkan dari segala yang jahat. Puji Tuhan, luar biasa saudara, saat ada perspektif baru, saat kita memilih untuk tidak khawatir tapi memakai perkataan yang baik atau bersyukur, kuncinya itu bersyukur, kita bisa memindahkan area kita. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat saudara, siapa coba? Di sini kan dikatakan janganlah kamu khawatir. Siapa kita? Kita kan manusia. Apakah saya pernah khawatir? Ya pernah saudara. Apakah saudara pernah khawatir? Tentunya ya, itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah khawatir. Mungkin kalau ditanyakan ke Pastor Yosi pun, Pastor pernah khawatir? Pasti pernah jawabannya. Tapi puji Tuhan ayatnya nggak sampai titik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, titik. Lalu harus gimana? Nah, puji Tuhan ada koma di sini. Di sini dikatakan, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi saya katakan saat ada khawatir, jangan kita simpan-simpan sendiri. Jangan kita simpan kekhawatiran itu. Lama-kelamaan kita percaya akan kekhawatiran ini. Lama-lama saat kita ditakut-takuti, kekurangan atau cukupkah? Kamu misalkan perpuluhan emang cukup dalam sebulan? Saat kita mulai percaya akan hal itu, kita mulai menghidupi, iya ya kita kurang. Tapi serahkanlah kekhawatiranmu. Di Filipi ini dibilang, saat kita masuk dalam area kekhawatiran, area negatif, kita ambil, kita serahkan ke Tuhan dalam doa dan permohonan. Kita nggak simpen ini, kita
balikan situasi dengan doa dan permohonan ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini firman Tuhan juga memberitakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala situasi, dalam situasi pandemi, dalam situasi senang, dalam situasi sedih, dalam situasi mungkin harus putus hubungan kerja atau di apapun itu yang dikehendaki Tuhan kita, yaitu mengucap syukur. Boleh mengucap syukur, tapi keadaannya tidak berubah, akan tetap seperti ini. Apakah demikian, saudara? Tidak, saudara. Ada kuasa yang tadi saya sebutkan, ada rahasia yang harus diberitakan. Ada kuasa dalam ucapan syukur ini. Ini adalah kunci, saudara. Di firman Tuhan, seringkali kita keliru ya. Seringkali kita keliru dalam berucap syukur. Kita perlu menunggu persoalan atau pekerjaan selesai dulu, baru kita mengucap syukur. Oh haleluya, Tuhan sudah bantu dalam pekerjaan saya. Sudah dibantu dulu baru mengucap syukur. Atau oh haleluya, doa saya ternyata terjawab selama ini, baru mengucap syukur. Tuhan terima kasih atas jawaban doa. Ya itu memang bagus. Tapi yang Tuhan hendaki adalah bersyukur dulu. Banyak orang atau saya dan saudara mengerti bahwa harus ada mujizat dulu baru saya bersyukur gitu. Tapi ternyata tidaklah demikian. Padahal kuncinya adalah mengucap syukur adalah kunci menuju yang namanya mujizat Tuhan. Kuasa ucapan syukur adalah jalan keluar dari persoalan. Saya tahu dari mana? Ini ucapan syukur dulu baru ada mujizat. Tentunya ada dalam firman Tuhan. Kita baca di Yohanes 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini judul perikopnya, kita ke ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah saudara, saat Tuhan Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan, apa responnya? Cuma 2 ikan, 5 roti, yang benar aja. Apakah demikian? Tidak saudara. Dia merespon dengan baik. Yaitu apa responnya? Tuhan Yesus mengucap syukur, memberikan kepada Bapa, mengucap syukur, minta berkat Tuhan, lalu kemudian membagi-bagikan. Begitu pula yang dilakukan dengan ikannya juga. Ucap syukur lalu dibagikan sebanyak mereka kehendaki. Disitulah mulai saat mereka membagi, disitulah mujizat Tuhan terjadi, yaitu rotinya tidak habis-habis dibagikan, bahkan sisanya banyak, ada 12 bakul penuh, dan itu tidak termasuk dengan perempuan dan anak-anak. Luar biasa ya saudara. Mau cerita lain ya, ada di Kisah Rasul pasal 16. Di sini cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Di ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat di sini saudara, saat mereka habis pelayanan malah didera, masukin dalam penjara, dan respon Paulus apa saudara? Lah, Tuhan Yesus, kenapa sih nggak memikirkan kami? Kami kan mau pelayanan, kenapa harus didekam dalam penjara? Besoknya gimana? Kan kami harus memberitakan firman Tuhan. Apakah itu responnya Paulus dan Silas? Tidak saudara. Paulus dan Silas mulai menyanyikan puji-pujian, mulai mengucap syukur. Kira-kira begini, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Lalu mereka mulai menyanyikan tembang ref, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ya mungkin tidak semerdu Kak Olive ya saudara. Ya poinnya adalah mereka mulai menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan apa akibatnya? Tiba-tiba saat tengah malam semua terjadi gempa bumi yang hebat, dan terbukalah semua belenggu, pintu-pintu terbuka. Lihat saudara, ada ucapan syukur dulu, ada puji-pujian, lalu diikuti dengan mujizat Tuhan. Inilah kunci yang saya ceritakan, betapa hebatnya masalah yang dihadapi saat kita tahu kuncinya yaitu apa saudara? Yaitu bersyukur. Kita bisa mematahkan yang namanya semak duri, yaitu kekhawatiran tadi. Kita mengundang hadirat Tuhan masuk. Ada shalom, ada damai sejahtera yang memampukan kita menjadi dewasa dalam memberi. Saat ada shalom tentunya tidak ada khawatir lagi. Ada kedewasaan dalam memberi, memampukan kita menjadi dewasa dalam memberi. Puji Tuhan saudara, itulah kuncinya. Kunci yaitu kalau di dunia komputer adalah passwordnya ya. Passwordnya saat mungkin kalau masuk ke dalam wifi kita perlu yang namanya password. Dan biasanya case sensitif, huruf kecil, huruf besar sangat pengaruh. Salah password invalid. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Saat kita ada dalam masalah, apa respon saya dan saudara? Kita harus tahu passwordnya, yaitu kata kuncinya adalah bersyukur. Kita masuk dalam kesimpulan, kepada saudara diberikan rahasia kerajaan Allah, yaitu setiap kali kita dengar dari minggu ke minggu, saya mau kedewasaan dalam ucapan syukur menjadi gaya hidup bagi kita semua. Saat ada ucapan syukur, kita mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang baik, tidak ada khawatir, tidak ada yang menghimpit. Saat ada benih firman Tuhan, kita bisa bertumbuh, kita bisa berakar, dan jangan lupa tidak sampai di situ, kita bisa berbuah, ada kedewasaan penuh. Bisa berbuah 30, 40, sampai 100 kali lipat. Dan ini disebut kedewasaan penuh sang pejuang iman, yaitu Anda dan saya. Bisa nangkap firman Tuhan hari ini saudara? Saat ada ucapan syukur, saat kita kasih password itu, ada mujizat di depan sana. Kita mulai membangun iman kita mulai percaya kepada Allah. Inilah rahasia firman Allah, rahasia yang harus kita kasih tahu ke teman-teman dekat kita, ke rekan-rekan kita, rekan kerja atau teman kuliah atau teman sekolah, atau ke orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa menceritakan hal ini agar mereka bisa juga menikmati hasilnya. Mereka bisa diberkati oleh keberadaan kita, oleh orang-orang yang dewasa, sang pejuang iman kita, Anda dan saya. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mengucap syukur hari ini? Ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing setiap harinya, karena kita tahu setiap hari kita pasti menemukan yang ada namanya masalah, apalagi khawatir. Dan kita sekarang sudah tahu kuncinya, yaitu kuasa
ucapan syukur yang seringkali dipandang sepele oleh orang. Oh, cuma give thanks aja, thanksgiving aja, gak ada yang lain. Tunggu dulu saudara, saat kita sudah tahu firman Tuhan yang tadi, kita tahu kuasa bersyukur adalah mengundang hadirat Allah untuk Dia bekerja dalam kita dan menyiapkan mujizat yang terbaik di depan kita. Kita belum bisa melihatnya tentu saudara, berbeda dengan zaman perjanjian lama di mana Tuhan bukakan laut dulu baru umat Tuhan menyeberang. Tapi di zaman sekarang Tuhan menghendaki kita untuk percaya dahulu, untuk mengucap syukur dulu, untuk melangkah dulu ke dalam sungai baru air bisa terbelah sedikit demi sedikit, dan Tuhan mulai menyingkapkan pintu-pintu, membuka pintu-pintu mujizat untuk saudara dan saya. Tentunya saudara bisa melakukan hal ini. Ini adalah hal yang bisa dilakukan saudara, bukan hanya pastor aja yang bisa mengucap syukur. Saudara juga bisa mengucap syukur karena ini sangat sederhana, dan saya mau dan kami mau semua jemaat City Blessing tahu kata kunci ini dan bisa menerapkannya dalam keseharian. Terima kasih saudara, inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibagikan, agar kami ingat selalu kata kunci kuasa ucapan syukur. Saat kami mau mengucap syukur, pintu-pintu mujizat ada di depan kami. Saat kami ada dalam persoalan, hindarkan kami dari kata mengeluh menjadi komplain, jadi komplainer, tapi ubah hati kami. Undang shalom, yaitu damai sejahtera Tuhan, sehingga kami bisa membalikan area yang negatif itu menjadi area positif. Kami memakai lensa firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat bersuka cita mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.